Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabak wa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du fa ya ibadallah, hadratul kiram, para alim, para ulama, asatid, asatidah, ini sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus segenap pengurus takmir Masjid Al-Maghfirah yang sangat dimuliakan dan sangat dikasih sayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, siapapun yang hadir malam ini di Baitullah ini berarti termasuk hamba-hamba Allah yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada balasan yang pantas kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita beribadah, ketika memasuki malam pertama bulan Ramadan kita merasa senang, bahagia, gembira, maka jasad kita haram masuk neraka. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Barang siapa umat Rasulullah merasa senang bahagia akan kedatangan bulan agung, bulan istimewa Ramadan, maka jasadnya haram masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah. Tema pada malam hari ini saya akan menyampaikan tentang visi misi seorang muslim. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, jangan mengira Allah menciptakan manusia itu sia-sia. Jangan mengira Allah menciptakan manusia itu tanpa tujuan, tanpa maksud. Ini Allah firmankan di dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum anna khalaqnakum abasaw wa annakum ilaina la turja'un. Wahai manusia, kata Allah, jangan mengira kalian aku ciptakan itu sia-sia. Jangan mengira kalian aku ciptakan, kata Allah, tanpa tujuan. Dan juga jangan mengira kalian itu tidak dikembalikan ke aku, kata Allah. Jadi ayat ini mempertegas bahwa Allah menciptakan manusia itu dengan tujuan maksud yang agung, yang mulia. Juga diterangkan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini ayat yang sudah terkenal. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Jadi misi kita diciptakan oleh Allah ke dunia ini adalah untuk menyembah Allah. Sehingga
muslim yang cerdas, mempunyai visi dan misi, yaitu mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Kita semua beribadah pada malam hari ini adalah tujuannya supaya nanti kehidupan setelah kematian ini kita diberi kehidupan yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Suatu ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, muslim yang cerdas itu yang bagaimana wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Akhsaruhum dzikran lil maut wa aktsaruhum lima ba'da dzalika isti'adadan," kata Rasulullah. Muslim yang cerdas itu adalah yang senantiasa mengingat kehidupan setelah kematian dan optimis, semangat mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Panjenengan semua hadir malam hari ini adalah untuk mempersiapkan bekal setelah kehidupan dunia, setelah kematian, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat At-Taha Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri, kata Allah. Katakanlah aku ini Allah dan tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ini yang ayat yang terakhir, wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Mari kita introspeksi kepada diri kita, apakah ketika kita sholat itu sudah mengingat Allah? Padahal Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, qad aflahal mu'minun, kata Allah, sungguh beruntung, sungguh bahagia orang yang beriman itu. Yang bagaimana yang bahagia? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang mukmin yang khusyuk di dalam sholatnya. Tetapi kebalikannya di surat Al-Ma'un, fawailun lil musallin, Allah juga berfirman, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Bagaimana? An sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Kita termasuk golongan mana? Insya Allah kita termasuk golongan alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nanti saya kasihkan resep sesuai petunjuk Allah lewat Al-Quran, bagaimana supaya sholat kita ini dibuat khusyuk oleh Allah, dihadirkan nur ma'rifat ketika kita ini sholat, benar-benar sholat kita itu mengingat Allah. Padahal hadis Rasulullah, awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamah as-sholah. Amal yang pertama kali nanti di yaumul hisab dihitung oleh Allah adalah sholat. Faman sholahat sholahat sa'iru amali. Ketika sholatnya ditimbang, dihisab, dihitung baik, maka semua amalnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, semuanya dianggap baik oleh Allah. Tapi naudzubillah, faman fasada sa'iru amali. Apabila sholatnya rusak, maka semua amalnya dianggap rusak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis dan juga Quran menjelaskan bahwa seorang mukmin pernah sholat 1 rakaat khusyuk, maka itu lebih baik daripada beribadah seumur hidup tapi tidak mengingat Allah. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya
sholat khusyuk itu, sholat yang mengingat Allah, itu akan bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Seorang mukmin yang sholatnya benar tidak mungkin melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Wala zikrullahi akbar. Mengingat Allah di dalam sholat, kata Allah, keutamaannya. Wala zikrullahi akbar, keutamaannya mengingat Allah di dalam sholat itu lebih baik dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Ini surat Al-Ankabut. Jadi sholat ini ibadah yang luar biasa. Ibadah seorang hamba dengan Allah mi'raj sebetulnya. Bertemu dengan Allah, tapi ruhnya, kolbunya, bukan jasad ini. Jadi para jamaah nanti kalau mengamalkan apa yang nanti saya sampaikan sebagai penutup, dengan istiqomah nanti akan dihadirkan nur ma'rifat oleh Allah. Maka ketika sholat benar-benar mengingat Allah. Orang yang seperti ini, kata Rasulullah, sudah tidak memasuki alam barzah. Orang yang sholatnya khusyuk sudah tidak memasuki alam kubur, sudah tidak mengalami alam barzah. Karena alam barzah itu artinya belenggu, penjara, karena kita pernah melakukan kesalahan di bumi. Tapi orang yang sholatnya khusyuk, jaminannya ketika dipanggil oleh Allah langsung bertemu dengan Allah. Karena sholatnya sudah benar, setiap sholat sudah berdialog, sharing dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang terjadi? Insya Allah semua mengalami, saya pernah mengalami ketika niat usolli fardhul isya'i, kemudian takbir Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, semua lintasan datang. Mulai dari waktunya bayar listrik, waktunya bayar anak sekolah, bayar kreditan, naruh benda, kontak lupa, itu ketika sholat datang lintasan itu. Kenapa? Nafsu kita tidak terima ketika ruh kita, kolbu kita, hati kita bertemu dengan Allah. Nafsu ini nggak terima. Karena kita ini sejak balik sampai sekarang ini, nafsu lebih banyak mendominasi tubuh kita. Kita ini lebih banyak ingat selain Allah daripada Allah. Kita ingat Allah ketika sholat itu kalau sholatnya khusyuk. Makanya nafsu ini, kesenangan dunia ini nggak terima ketika ada ruh kita, kolbu kita bertemu dengan Allah lewat sholat, sehingga semuanya lintasan datang. Lintasan-lintasan ini akan hilang ketika kita mengamalkan apa yang diterangkan oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 41-42. Masih dengan ingat-ingat nanti di rumah ayat surat Al-Ahzab, ayat suratnya 33, ayatnya 41-42. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya. Jadi panjenengan supaya dihadirkan cahaya makrifat di dalam kolbu panjenengan, memperbanyak zikir kepada Allah. Kalau orang-orang tasawuf, thariqah ini zikirnya Allah, Allah di dalam hati, tidak usah disebutkan, tidak usah diucapkan, perbanyak menyebut mengingat Allah sebanyak-banyaknya, zikron katsira. Bisa pakai tasbih, bisa tidak. Dimanapun berada, bukrota wa asila, di waktu pagi dan petang, 24 jam ibu-ibu sambil nyapu, sambil masak, sambil mencuci, kolbunya digerakkan sebanyak-banyaknya. Nanti 40 hari saja kita istiqomah
nanti Allah akan memberikan keistimewaan ketika kita sholat, benar-benar kita sholatnya menghadap Allah. Padahal di dalam doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya, ini dalam surat Al-An'am 79. Ini Quran yang kita baca ketika doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya, ku hadapkan wajah ruhku. Kita setiap sholat membaca itu, ku hadapkan wajah ruh dan hatiku kepada wajah panjenengan ya Allah. Lillazi fatarus samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, wal arda hanifan muslimau, dalam keadaan total dan pasrah. Jadi ketika kita sholat itu kita ikrar berhadapan dengan Allah. Kemudian inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Apakah kalbu kita seperti itu? Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup matiku untuk Allah. Betapa nikmatnya kita ketika sholat berdialog menghadap Allah seperti itu. Panjenengan semua akan mengalami, akan dibimbing oleh Allah ketika panjenengan semua istiqomah, rutin zikir sebanyak-banyaknya. Silakan cari guru, silakan cari ustadz, kiai, mursyid, monggo, yang bisa membimbing bagaimana zikir yang benar. Ikut torikoh apapun monggo, yang penting torikohnya sholat. Hati-hati sekarang ada torikoh nggak sholat. Jadi ayo, jadi panjenengan kalau nggak serempat, ayo yang saya sampaikan ini monggo, mulai apalagi ini bulan yang mulia, perbanyak ingat kepada Allah. Boleh pakai tasbih, boleh tidak. Kalau untuk yang pertama supaya disiplin istiqomah, pegang tasbih. Allah, Allah, Allah. Kalau sufi itu wali Allah, tarik nafas, hu Allah, hu Allah, hu Allah. Terus. Jadi ketika panjenengan habis sholat, coba pejamkan matanya, hadapkan ke Allah, hatinya mengingat Allah, hu Allah, hu Allah. Nanti akan digiring ke Allah, mulai terbuka hijab. Prosesnya terserah Allah. Dari sekian banyak jamaah beda-beda nanti Allah cara memberikannya. Yang penting ayo memperbanyak zikir kepada Allah. Dasarnya surat 33 ayat 41-42. Dan juga hadis qudsi, az-zikru syifa'ul qulub, obat yang paling ampuh kata Allah untuk membersihkan kalbu kita, agar kalbu kita terbuka dengan nur ilahillah, adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu saja sedikit yang saya sampaikan. Jadi sudah 15 menit saya garis bawahi. Ayo, mumpung kita belum diambil nyawanya oleh Allah, ayo kita sholat khusyuk, ikhtiarnya dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sholatnya khusyuk, tidak pernah takut akan kematian, tambah bahagia karena mau bertemu dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang ahli ibadah ini ketika dicabut nyawanya, wajahnya berseri-seri, tersenyum. Kalau perempuan tambah cantik, kalau laki-laki tambah tampan. Saya ini mudin, saya mengalami beberapa peristiwa yang sangat luar biasa. Jadi ketika meninggal dunia, wajahnya tersenyum, bersih tubuhnya, bahkan mengeluarkan bau wangian. Pasti orang ini, satu, sholatnya benar, yang kedua, sabar. Jadi itu saja saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan Allah memberikan hidayah, Allah memberikan getaran kepada kita semua, sehingga kita semua mulai saat ini berjanji kepada Allah, mohon bimbingan kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sholatnya dibuat khusyuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wallahu muwaffiq ila aqwamid thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.